memberitakan Jepang adalah negara terisolasi, yaitu negara yang pada awalnya tertutup dengan negara manapun. Pada suatu hari, datanglah sebuah kapal berkebangsaan Amerika di bawah komando Laksamana Beagle. Mereka mendarat di sebuah pulau yang bernama Kyoto. Mari kita lihat drama yang berjudul Restorasi Meiji. Tuan, coba lihat. Sepertinya di depan kita ada sebuah pulau. Benar kan? Banyak dong. Good. I like this island. Coba kamu bilang ke semua kru, kita akan berlabuh. Baik, Tuan. Don't forget, be careful sambil siapkan senjata. Siap, Tuan. Itu ada kapal. Aku harus kasih tahu Yamaha. Yamaha. Oh, Yamaha. Ada permusuhan. Itu pasti tanda dari Toyota. Oh, wow, wow. Penduduk Kyoto yang berada di pesisir terkejut melihat ada kapal besar yang berlabuh. Mereka berusaha mendekat dan melihat orang yang turun dari kapal itu. Postur tubuhnya besar, beda dengan dirinya. Sehingga penduduk pesisir khawatir mereka adalah raksasa yang ingin menghancurkan dan menguasai tempat tinggal mereka. Perihal ini diadukanlah kepada Shogun. Henderson, coba lihat kapal siapa yang berlabuh itu. Siapa mereka ya? Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Mereka berdua mendekati kapal sambil mengendap-endap di balik semak-semak. Setelah merasa lebih dekat jaraknya. Henderson, lihatlah raksasa itu. Sepertinya dia akan menyerang kita. Habislah kita. Iya, habislah kita. Mereka membawa senjata lagi. Ayo mari kita lapor kepada Paduka. Mereka berdua pun berlalu menuju kediaman Shogun. Sekarang mari kita lihat kegiatan Shogun di tempat kediamannya. Shogun lagi berbincang-bincang dengan panglimanya tentang keamanan negeri. Bagaimana Panglima keamanan negeri kita? Saya dengar di Hiroshima dan Nagasaki sedang terjadi kekacauan. Betulkah itu? Betul Tuan, Kawasaki Ninja dan Honda membuat ulah lagi. Kalian yang membuat ulah. Duduk. Diri. Hebat Panglima, bawa mereka ke penjara. Siap Paduka. Diri. Ayo. Sedang aslinya berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Mitsubishi dan Datsun yang datang melapor. Ampun tuanku, ada kapal besar yang berlabuh di pelabuhan Kyoto. Sepertinya mereka akan menyerang kita. Betul tuanku, saya telah melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa manusia raksasa itu turunan kapal dengan baju dan lengkap. Habislah kita tuan. Jangan takut itu. Kami akan melindungi kalian. Panglima, siapkan pasukan. Kita berangkat ke sana. Siap Paduka. Tidaklah lama kemudian, dua pasukan pun bertemu, yaitu kubu Laksamana Beagle dan kubu Shogun. Hey mister, how are you? I am from America. Hei Bule, apa maksudnya datang kemari? Hei, mau cari lagi ya? No. I'm just saying hello. Come on, baby. Fuck you. Hilang kepala nanti, baru tahu rasa. Sementara itu, di Amerika berkumpullah para Laksamana dan mendengarkan cerita dari Laksamana Beagle. Di antara para Laksamana itu, ada di antaranya yang bernama Mateo Sivel. Beliau mengusulkan kalau tindakan Jepang itu merendahkan martabat mereka. 1 minggu setelah pertemuan itu, Laksamana Perry berangkat bersama tentara dan 4 buah kapal perangnya menuju Kyoto. Seperti biasa, kedatangannya disambut oleh Shogun. Kedua pasukan sudah saling berhadapan. Tuan, coba lihat setelah itu pelabuhan yang kita maksud. It's people panorama. Oh biar, meski kita ambil alih ini island. Benar Tuan, tapi bagaimana seandainya kalau mereka melawan? Melawan? Kita habisin saja. Tangan Laksamana Perry sudah diketahui oleh Shogun. Ia memerintah anak buahnya untuk selalu waspada dari kemungkinan yang akan terjadi. Setelah kedua kubu saling berhadapan, terjadilah dialog antara kedua belah pihak. Hei Mr. Shogun, saya belum bisa terima perlakuan motor temanku Beagle. Kalau jantan, ayo kita bareng saja. Hei, tunggu dulu. Tahan, jangan emosi Tuan. Kita bicarakan baik-baik. Mister, apa yang kamu inginkan? Jangan banyak macam ya Mr. Shogun. Saya mau kamu terima kami di sini. Bisa nggak? Baik. Saya janji akan memenuhi keinginan Tuan. Tapi, saya membicarakannya dulu dengan adik saya. Datanglah setahun lagi.
Begitu dong. Oh, tunggu dulu. Apa jaminannya buat kami? Ini Tuan, sari kertas yang akan dibacakan oleh Ajinomoto berupa surat perjanjian. Perjanjian Shimoda. Dengan ini menyatakan pelabuhan Shimoda dan Hokkaido resmi dibuka bagi bangsa asing. Setelah dibacakannya surat perjanjian itu, legalah hati Laksamana Meteo, si Peri, dan mereka pulang dengan hati yang gembira. Di salah satu ruangan, terlihat Shogun sedang mondar-mandir, sambil sesekali memegang kepalanya. Ia berpikir apa yang mesti ia lakukan untuk menghadapi orang asing itu. Sampai akhirnya, salah seorang panglima menyarankan untuk menyuruh pulang adiknya dan mendiskusikan bersamanya. Padahal, Tenno sedang belajar strategi AL di Jerman. Kehadiran Tenno sangatlah dinantikan karena menyangkut dengan ketidakstabilan negara. Ketika keduanya bertemu, maka terjadilah perbincangan yang alot. Sampai suatu ketika, Tenno memberikan saran dan pendapat. Abang Anda, setelah saya menyimak dengan seksama, alangkah lebih baiknya kalau kita buat pengamanan di jalur laut dan sekitar pesisir pantai. Antara lain untuk membuat mercusuar radio laut dan untuk tentara kita akan mempersenjatai mereka dengan peralatan buatan modern. Bagaimana menurut Abang Anda? Apakah usulan ini berlebihan? Tidak, Ananda. Saya setuju dengan usulan ini. Hidup Jepang! Hidup Jepang! Setahun kemudian, datanglah rombongan Laksamana Peri dan 4 buah kapalnya. Dan ketika jarak 5 kilo, terdengar suara mensuar. Dan ini menandakan musuh telah datang. Pasukan Peri tidak menghiraukan bunyi, karena dianggap hanya kembang api biasa. Tetapi setelah mendekat ke bibir pantai ranjau buatan Tenno, beberapa kali meledak dan banyak yang terluka. Akhirnya Peri memutuskan untuk kembali ke negaranya. Sementara di kubu Jepang, mereka merayakan kemenangan tersebut. Sekarang kita lihat keadaan di dalam negeri Jepang. Rakyat banyak yang kontra terhadap kebijakan Shogun, malah ada sebagian yang berdemonstrasi yang isinya tolak orang asing dan mencabut kembali perjanjian Shimoda. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa asing, terutama negara Inggris dan Prancis. Prancis pro ke Shogun, sementara Inggris pro ke Tenno. Kedua negara ini mengadu domba dua saudara itu. Lihatlah perbuatan kakakmu itu. Semua rakyat berdemo. Gara-gara dia, banyak rakyat yang kontra. Ayo, gulingkan saja dia. Kami yakin rakyat akan setuju. Betul, Tuan Tenno. Kita habisi saja kakakmu itu. Betul tidak, kawan-kawan? Betul! Hidup Tenno! Sementara di tempat kediaman Kaisar Shogun, orang-orang Prancis mendatangi istana kerajaan Shogun. Hei Shogun, bodoh kali kau. Itu kan adikmu, masa takut sama adikmu? Ya isi dong. Betul, Tuan Shogun. Singkirkan saja adikmu itu. Betul kan, kawan-kawan? Betul! Singkirkan! 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 Puncaknya terjadilah perang saudara yang mengakibatkan banyak rakyat mati sia-sia. Rakyatku, Ananda, inilah saatnya saya harus mendengarkan suara rakyat. Dan saya akui tindakan kakak saya telah melukai rakyat. Sudahlah Abang Anda. Let's bygone be bygone. Kita harus menatap masa depan yang lebih baik. Mulai saat ini, saya umumkan bahwa saya Shogun menyerahkan seluruh kekuasaan penuh saya kepada Tenno. Tepuk tangan semuanya. Maka berakhirlah kekuasaan dualisme menjadi satu orang yang berkuasa, memberikan kekuasaan penuh kepada Tenno. Ini dinamakan dengan restorasi Meiji. Di depan kita ada sebuah pulau. Baik. Kita hafal. Tahu lah. Itu ada kapal. Aku harus kasih tahu Yamaha. Tenanglah. Siapa mereka yang ayo kita
Panglima. Siapa juga? Diri. Tuan, coba lihat. Sepertilah itu pelabuhan yang kita maksud. It's beautiful and panorama. Hei Mr. Shogun, saya belum. Kakakmu itu. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Tuan Zeno. Betul. Singkirkan saja adikmu itu. Betul kan kawan-kawan? Betul. Tidak kawan. Rakyatku. Mati kau. Ananda. Baygon, kita harus menetap masa depan yang lebih baik. Benar Ananda. Mr. Shogun, saya belum. Apa sih saya Mercusuar, Raja Laut, dan untuk tentara kita akan mempersenjatai mereka dengan peralatan peralatan modern. Bagaimana menurut Abang Anda? Apakah usulan ini berlebihan? Tidak Ananda. Saya setuju dengan usulan ini. Hidup Jepang, hidup Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku. Siapa? Yang punya HP. Ya. Nanti digabungkan semua ya. Kalau gabungkan kirim Bapak. So jangan lupa bawa kartu. Rakyatku. Ananda, inilah saatnya saya harus mendengarkan suara rakyat. Dan saya akui tindakan ungkapan saya telah melukai rakyat. Sudah ya Abang Anda. Let's Baygon. Kita harus menatap masa depan yang lebih baik. Mati. Mulai saat ini, saya umumkan bahwa saya sebut menyerahkan seluruh kekuasaan penuh saya kepada TNI. Mereka pura-pura mati, guys. Tepuk tangan semuanya. Wawancara gimana? Jadi begitulah drama pada pagi hari ini di pelajaran sejarah Indonesia. Semoga teman-teman semua suka. Ini dia kondisi kelas kami. Mantap. Dadah. Oh, kita tuh apa? Lihatlah perbuatan kakakmu itu. Kemarin yang berdemo, gara-gara dia banyak yang kontra. Ayo, gulingkan saja dia. Kami yakin rakyat akan setuju. Betul Tuan Zeno, kita habisi saja kakakmu itu. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Hidup Tuan Zeno. Hidup. Shogun. Tunggu. Oh iya. Satu tahun kemudian datanglah rombongan Laksamana tadi dan membuat kapalnya. Dan ketika jarak 5 kilo terdengar suara mercusuar. Dan ini menandakan keberadaan. Pasukan Sering tidak menghiraukan bumbu karena dianggap hanya kembang api biasa. Tetapi setelah mendekat ke bibir pantai ranjau buatan Zeno, resmi dibuka bagi bangsa asing. Yeay.
Kartu saja rendah. Bagaimana Panglima keamanan negeri kita? Saya dengar di Hiroshima dan Nagasaki sedang terjadi kekacauan. Betulkah itu? Betul Tuan, kawasan ini jangan pernah membuat ulang lagi. Nice. Saya dengar di Hiroshima dan Nagasaki sedang terjadi kekacauan. Betulkah itu? Betul Tuan, kawasan ini jangan pernah membuat ulang lagi.